Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alwisna Dewaruhu dengan NIM 10202401. Pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu serta komunitas dalam rangka meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Proses ini melibatkan berbagai metode dan pendekatan untuk menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Menurut World Health Organization, pendidikan kesehatan adalah setiap kombinasi dari pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu individu dan komunitas meningkatkan kesehatan mereka dengan meningkatkan pengetahuan atau mempengaruhi sikap. Sasaran pendidikan kesehatan. Sasaran pendidikan kesehatan dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, sasaran primer. Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Sesuai dengan permasalahan kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah KIA, anak sekolah untuk kesehatan remaja, dan juga sebagainya. Yang kedua, sasaran sekunder. Yang termasuk dalam sasaran ini adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok ini, diharapkan untuk nantinya kelompok ini akan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sekitarnya. Lalu sasaran tersier, para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak langsung terhadap perilaku tokoh masyarakat dan kepada masyarakat umum. Prinsip-prinsip pendidikan kesehatan. Yang pertama, belajar mengajar berfokus pada klien. Belajar mengajar bersifat menyeluruh, belajar mengajar negosiasi, belajar mengajar yang interaktif, dan pertimbangan usia dalam pendidikan kesehatan. Teknologi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu serta komunitas dalam rangka meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Proses ini melibatkan berbagai metode dan pendekatan untuk menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Menurut WHO, pendidikan kesehatan adalah setiap kombinasi dari pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu individu dan komunitas meningkatkan kesehatan mereka dengan meningkatkan pengetahuan atau mempengaruhi sikap. Dalam era digital yang terus berkembang, aplikasi teknologi kesehatan telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan berkualitas. Teknologi pendidikan kesehatan adalah penerapan berbagai media, metode, dan teknologi dalam proses pembelajaran kesehatan untuk membantu individu maupun masyarakat memperoleh pengetahuan, mengembangkan sikap, dan mengubah perilaku kesehatan ke arah yang lebih baik. Menurut WHO, pendidikan kesehatan merupakan kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu individu dan masyarakat meningkatkan kesehatan melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Jenis-jenis teknologi pendidikan kesehatan. Yang pertama, teknologi cetak. Media yang menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan atau gambar. Contohnya leaflet, brosur, poster, buku saku, modul kesehatan. Kedua, teknologi audio, yang mana media yang hanya melibatkan indera pendengaran, seperti radio, podcast kesehatan, rekaman suara edukatif. Ketiga, teknologi audiovisual, media yang menggabungkan suara dan gambar seperti video edukasi kesehatan, film kesehatan, dan animasi kesehatan. Keempat, teknologi digital, media berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti website kesehatan, media sosial, webinar, aplikasi kesehatan, dan e-learning kesehatan. Rangkuman bab 3, metode penelitian yang digunakan, penelitian kuantitatif kuasi eksperimen, digunakan pada kasus 1 sampai 10, sebagian kasus 16 sampai 19.
lalu literatur review atau systematic review, lalu penelitian kuantitatif cross-seksional atau analitik. Sumber datanya, data primer diperoleh langsung dari responden penelitian yang meliputi peserta didik siswa SMK, siswa SD dan SMP, remaja SMA, mahasiswa kedokteran dari 86 fakultas kedokteran di seluruh dunia, ibu hamil di wilayah puskesmas, serta orang tua balita di posyandu. Pengumpulan dilakukan melalui kuesioner terstruktur atau offline dan online yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan informan consent diperoleh sebelum pengambilan data. Lalu data sekunder berasal dari artikel ilmiah, jurnal kesehatan nasional dan internasional, serta laporan resmi dengan database yang digunakan meliputi Google Scholar, 8 jurnal, portal Garuda 4 jurnal, PubMed atau PMC 4 jurnal, Scopus 2 jurnal, dan EBSCO 2 jurnal. Dan data sekunder lainnya bersumber dari laporan Kemenkes RI, data Riskesdas, SSGI 2022, laporan WHO, data Dinas Kesehatan Daerah, dan profil puskesmas atau sekolah setempat. Teknik pengumpulan datanya, kuesioner terstruktur atau pretest dan post-test, diisi langsung oleh responden sebelum dan sesudah intervensi pendidikan kesehatan. Lalu kuesioner online, yang digunakan pada studi KAP mahasiswa kedokteran yang melibatkan responden dari 86 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Lalu wawancara, yang digunakan pada kasus 2 di mana kuesioner diisi dengan bantuan wawancara terhadap remaja SMA. Lalu observasi, yang digunakan pada kasus 18 untuk mengukur perubahan perilaku sadari remaja putri sebelum dan sesudah intervensi video animasi. Lalu penelusuran literatur sistematis yang digunakan pada kelompok literatur review, yaitu pada kasus 11 sampai 15 dan 20. Lalu teknik pengambilan sampel meliputi total sampling, seluruh populasi kasus 1, 3, dan 4, simple random sampling, kasus 2 dan 7, dan purposive sampling, kasus 6, 8, 9, dan 19. Lalu teknik analisis datanya, ada analisis univariat, analisis bivariat, yang meliputi paired t-test atau data normal, lalu analisis multivariat, sintesis dan pemuatan literatur atau naratif sintesis, dan analisis konseptual yang berbasis teori yang menggunakan teori Lawrence Green, yaitu faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat perilaku kesehatan, Albert Bandura, atau sel efisiensi, dan Hill-Berdiev model untuk menjelaskan perilaku kesehatan. Rangkuman bab 4-nya, yang pertama, efektivitas pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa di berbagai jenjang pendidikan, SD sampai SMK, pada berbagai topik kesehatan seperti PHBS, bahaya minuman keras, kesehatan reproduksi, perilaku sedentari, protokol kesehatan, dan sadari. Kedua, efektivitas media pendidikan kesehatan. Media video merupakan media yang paling efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan dibandingkan leaflet, booklet, maupun poster. Kombinasi beberapa media memberikan hasil yang lebih optimal. Ketiga, hubungan pengetahuan dengan sikap dan perilaku. Peningkatan pengetahuan berhubungan dengan sikap yang lebih positif dan praktik kesehatan yang lebih baik. Faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sumber informasi turut memengaruhi tingkat pengetahuan. Lalu media digital dan literasi kesehatan. Media digital, aplikasi, website, media sosial, dan video online lebih unggul dibanding media konvensional karena memiliki jangkauan luas, interaktif, mudah diakses, dan efisien. Kombinasi media digital memberikan hasil pendidikan kesehatan yang paling optimal. Lalu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi, yaitu pengetahuan dan sikap. Faktor pemungkin, yaitu fasilitas dan lingkungan, dan faktor penguat, yaitu dukungan keluarga, teman, dan tenaga kesehatan. Efikasi diri juga berperan penting dalam keberhasilan perubahan perilaku. Lalu, terakhir, peran manajemen informasi kesehatan. MIK mendukung pendidikan kesehatan melalui pengelolaan data surveillance,
PHBS sekolah, gizi dan stunting, kesehatan reproduksi remaja, serta pencatatan penyakit dan cedera sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan berbasis bukti. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.